Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afini wa yubarik masjid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Faya ayyuhal hadirun, usikum bi nafsi bittaqwa, usikum wa nafsi bittaqwa wa qad taqwa. Hadirin sidang jamaah subuh yang insyaallah senantiasa dirahmati, diberkahi, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita yang 2 pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-faraid atau ilmu tentang warisan. Insyaallah pekan ini kita akan membahas tentang nikah. Jadi pernikahan ini adalah salah satu hukum yang dibahas di dalam Islam. Karena memang diri yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa Islam itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Atau bisa kita katakan bahwa Islam itu mengakui fitrah, kebutuhan dasar seorang manusia itu sendiri. Misalnya seorang manusia butuh makan. Di dalam Islam tidak ada puasa yang diperintahkan, mulai dari fajar atau mulai dari subuh sampai subuh. Tetapi puasa itu mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu menunjukkan bahwa memang Islam memahami bahwa manusia itu butuh makan, sehingga puasa tidak boleh 24 jam. Bahkan kemudian dimakruhkan seseorang berpuasa setiap hari di 2 bulan Ramadan tanpa ada jeda. Maka yang bagus kalau sering-sering berpuasa adalah 1 hari berpuasa, 1 hari berbuka. Kemudian kebutuhan atau fitrah manusia yang lain adalah manusia mempunyai ketertarikan atau manusia tertarik pada lawan jenis. Laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, maka Islam mengakui. Tetapi sukanya seorang laki-laki kepada seorang perempuan, begitu pun sebaliknya, itu kemudian dihalalkan di dalam Islam lewat satu pintu yang kita sebut dengan nikah. Jadi pernikahan dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab, nikah. Nabi sendiri
walaysa minni, maka kata Rasulullah, bukan bagian dari golongan. Nah, kalau ada seseorang yang tidak mau menikah karena tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berarti ini orang yang termasuk di dalam hadis yang disampaikan oleh Rasul. Ya berbeda kalau orang tidak menikah karena tidak mampu, misalnya, baik tidak mampu secara lahiriah maupun secara batin. Atau mungkin juga seseorang tidak menikah karena tidak mau disibukkan dengan perkara-perkara yang lain, itu berbeda. Tetapi kalau menikahnya karena tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW, walaysa minni, maka Nabi mengatakan orang yang membenci sunnah itu bukan bagian dari golongan. Nah, dari dalam hadis ini kita bisa kemudian mengambil atau menarik satu hukum bahwa sebenarnya nikah itu di dalam Islam hukumnya sunnah. Tetapi hukum nikah ini sebenarnya bisa kemudian berubah. Kadang dia hukumnya mubah, seperti sebagian besar ulama mengatakan itulah hukum dasarnya. Jadi hukum dasarnya nikah mubah. Dia bisa berubah menjadi sunnah, bisa berubah menjadi wajib, bisa berubah menjadi makruh, bahkan bisa berubah menjadi haram. Kapan nikah itu hukumnya kemudian berubah jadi sunnah? Ya tentu ketika pernikahan yang akan kita lakukan itu untuk mengikuti jejak dan teladan sunnah dari Rasulullah SAW. Maka kalau orang menikah untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka apa yang Rasulullah contohkan di dalam kehidupan keluarga, seperti sikap Nabi, penghargaan beliau terhadap perempuan, bagaimana beliau mencari nafkah untuk keluarga, itu semuanya kita ikuti. Kenapa? Karena menikah ingin mengikuti Rasulullah SAW. Kadang nikah juga ini berubah hukumnya menjadi wajib. Kapan Ustaz nikah itu berubah hukumnya menjadi wajib? Ketika seseorang sudah mempunyai kemapanan, dia sebenarnya sudah mampu untuk melakukan pernikahan, dan ketika dia tidak melaksanakan pernikahan itu dikhawatirkan seseorang itu akan terjerumus di dalam kemaksiatan, di dalam perzinahan, di dalam pergaulan bebas, di dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah, hubungannya antara laki-laki dan perempuan. Maka itu kemudian menjadi wajib baginya untuk menikah. Kalau dia tidak menikah, maka dia bisa berdosa, jatuh di dalam maksiat. Nikah juga ini bisa berubah menjadi makruh. Kapan? Ketika pernikahan itu dipaksakan, padahal seseorang yang menikah belum mampu secara lahir dan batin, sehingga kemudian dikhawatirkan ketika pernikahan itu terjadi hanya akan membuat salah satu pihak itu akan merasakan hal-hal yang tidak semestinya, atau misalnya tidak bahagia di dalam pernikahan. Nah, kemudian nikah ini juga bisa berubah menjadi haram. Kapan nikah itu berubah menjadi haram? Ketika pernikahan yang dilakukan itu memang hanya untuk menyakiti seseorang. Misalnya kita menikahi anak seseorang, niatnya kalau saya sudah nikahi, saya akan bebas melakukan apapun kepada
Sebab menikah itu adalah satu ibadah yang panjang, satu ibadah yang sangat panjang. Kalau kita sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, itu selesai sholat. Kalau kita misalnya berpuasa, mulai terbit fajar sampai terbenam, atau misalnya kita berzakat, setelah kita mengeluarkan zakat fitrah kita atau zakat mal kita dalam satu haul atau satu masa. Kalau zakat fitrah dalam bulan Ramadan, kalau zakat mal misalnya per tahun atau per periode, itu sudah selesai. Tapi kalau pernikahan itu adalah ibadah yang panjang. Kenapa? Karena dia merupakan satu yang akan mewarnai kehidupan kita. Sebagai seorang istri, kita hidup dengan suami. Kalau pernikahan kita langgeng, mungkin sampai kita meninggal. Bahkan kalau seorang suami istri itu semuanya bertakwa kepada Allah, pernikahannya sampai di akhirat, ditempatkan bersama di dalam surga. Sehingga kemudian di dalam nikah ini harus dimulai dengan tawadhu, niat yang mulia. Di pernikahan adalah bertemunya antara seorang laki-laki dan perempuan yang diikat oleh satu janji yang kita sebut dengan akad nikah. Nah, apa saja rukun-rukun yang ada di dalam pernikahan itu? Yang pertama, kalau pernikahan akan dilangsungkan, yang pertama harus ada mempelai laki-laki. Kemudian ada juga mempelai perempuan. Nanti kemudian dibahas dalam ulama, oleh para ulama, apakah perempuan yang belum balik atau bisa kita mengatakan belum haid itu boleh dinikahi di dalam Islam. Kalau kita melihat dalam kitab fikih klasik, kitab fikih klasik, ulama akan bersepakat sesuai dengan dalil-dalil dan keadaan yang ada pada zaman Rasulullah SAW bahwa menikahi anak yang belum haid itu diperbolehkan di dalam Islam, walaupun nanti untuk bergaul dengannya ketika dia sudah haid. Misalnya dalam riwayat itu dikatakan Sayyidatina Aisyah dinikahi oleh Rasulullah pada umur 6 tahun. Nanti pada umur 9 tahun beliau kemudian berkumpul bersama Rasulullah SAW. Tetapi yang demikian berbahagia, dalam fikih juga kita mengenal dengan fikih wahid. Jadi ada fikih yang keadaan. Kira-kira kalau hari ini itu kita bawa ke zaman kita sekarang, apakah kemudian tidak bertentangan dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar? Karena tingkat kematangan umur 9 tahun, 12 tahun terdahulu itu beda dengan tingkat kematangan anak umur 12 tahun dan 9 tahun hari ini. Ini yang harus kita perhatikan. Sehingga kemudian lewat Kementerian Agama, khususnya kita di Indonesia ini, menikahi anak yang di bawah umur itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti akan, atau pernikahan di bawah umur itu tidak diperbolehkan karena nanti rawan menimbulkan mudarat yang lebih besar, seperti misalnya perceraian dan sebagainya. Nah, itu harus ada mempelai laki-laki dan perempuan. Kemudian ada mahar. Mahar ini adalah penghargaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan. Jadi penghargaan seorang suami kepada istrinya, calon suami kepada calon istrinya. Nabi menyampaikan, berikanlah mahar kepada calon
calon istrimu walau khatamun min hadid, walaupun maharnya itu hanya sebuah cincin dari besi. Jadi pentingnya mahar itu. Bahkan kalau seseorang tidak mempunyai kemampuan, dia bisa kemudian memberikan mahar itu dengan tunai, bisa juga memberikan mahar itu tidak tunai. Artinya dibayarkan kemudian sesuai dengan kesepakatan. Ini pentingnya mahar. Tetapi Nabi juga menyampaikan karena mahar itu adalah penghargaan seorang calon suami kepada calon istrinya, dan sebaik-baik laki-laki adalah yang menghargai calon istrinya atau yang menghargai istrinya, maka kemudian mahar itu sebisanya diberikan yang berharga. Kalau memang tidak ada ya walaupun cincin dari besi, tapi tidak mungkin kalau kita hanya memberikan cincin dari besi kalau kita mempunyai kemampuan yang lebih. Nah, ini perlu dibedakan misalnya di dalam keadaan masyarakat kita. Jadi terkadang kita harus membedakan mana yang disebut dengan mahar, mana yang disebut dengan uang belanja atau uang panai. Dalam Islam itu uang panai berbeda dengan mahar. Mahar adalah apa yang kemudian kita berikan kepada seorang istri yang itu nanti akan menjadi hak penuh istri itu, dan kemudian mahar itulah yang menyebabkan mengikat seorang perempuan atau menyebabkan perempuan itu halal. Berbeda dengan uang belanja, uang panai. Maka kita di bumi biasanya itu lebih batu rumah lebih tinggi uang panainya dibanding mahar. Padahal kalau kita memahami sebenarnya seharusnya maharnya tinggi, karena maharnya itulah nanti yang akan kita berikan kepada istri. Kalau uang panai itu kan uang untuk walimah atau uang yang dipakai untuk berpesta. Apakah pesta di dalam Islam itu juga dianjurkan? Itu disunahkan mengadakan pesta pernikahan. Jangan juga kita mempunyai kemampuan tetapi tidak mau melakukan pesta. Tetapi pesta yang dilakukan tentu sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan kita. Itulah di dalam Islam disebut dengan walimah. Walimah terus pesta pernikahan. Kemudian syarat selanjutnya itu selain mahar juga di dalam pernikahan rukun selanjutnya itu harus ada yang disebut dengan saksi. Jadi tidak sah satu pernikahan kalau tidak ada saksi. Saksi ini adalah dua orang laki-laki. Kalau di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali atau umumnya kita di Indonesia itu dan negara-negara Asia Tenggara itu tidak menerima, kalau dalam Islam itu tidak menerima saksi dari perempuan. Berbeda kemudian persaksian perempuan di dalam persidangan itu diterima. Tapi kalau dalam pernikahan itu berbeda, dia tidak diterima. Ya, walaupun mungkin ada kaidah mengatakan bahwa saksi laki-laki satu kalau diganti perempuan menjadi harus dua perempuan. Tetapi dalam pandangan Syafi'i itu dalam kesaksian persidangan atau dalam pengadilan, bukan dalam pernikahan. Kalau dalam pernikahan Syafi'i mensyaratkan dia harus laki-laki. Kenapa? Karena proses pernikahan itu adalah proses yang tidak main-main, sehingga laki-laki yang diharapkan matang pemikirannya itu bisa betul-betul menjadi saksi di dalam pernikahan. Ya, di samping itu juga nanti suatu saat misalnya dipertanyakan apakah sudah menikah, maka kemudian diketahui dari saksi itu minimalnya dua orang. Kemudian
harus juga ada wali. Wali yang biasa menjadi kendala. Bagaimana kalau seorang bapak dia tidak bisa menikahkan anaknya karena dia tahu apa yang dibaca. Maka kemudian seorang bapak boleh mewakilkan kepada imam atau bisa mewakilkan kepada hakim, bisa mewakilkan kepada penghulu, misalnya itu diperbolehkan. Tetapi yang paling bagus adalah seorang bapak yang langsung menikahkan anaknya. Jadi akadnya nanti itu seorang bapak kepada calon menantunya yang laki-laki. Itu yang paling bagus. Saya nikahkan, jadi wali nikah. Bagaimana kemudian kalau seorang perempuan dia tidak mempunyai wali? Wali itu kan bapaknya. Kalau tidak ada bapaknya, saudara bapaknya. Kalau tidak ada kemudian saudara laki-laki. Bagaimana kalau dia bapaknya sudah meninggal dan bapaknya ini adalah anak satu-satu, tidak mempunyai saudara. Dia juga tidak mempunyai saudara laki-laki. Sang anak ini dia adalah anak satu-satunya. Bapaknya itu juga anak satu-satunya dan bapaknya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, sudah tidak ada. Maka itu kemudian boleh diberikan kepada wali hakim. Wali hakim itu siapa? Wali yang berasal dari hakim atau pemerintah setempat yang diberikan atau yang berwenang. Kalau kita di Indonesia ini hukumnya adalah imam desa atau biasa penghulu. Tetapi tidak boleh seorang perempuan kalau masih ada walinya, tapi karena tidak direstui akhirnya dia pergi lari dari rumahnya kemudian menikah pakai wali hakim. Karena masih ada orang tua. Saya sudah menikah, sudah sah, karena sudah ada wali hakim. Tidak bisa karena masih ada walinya. Kemudian ada juga yang disebut dengan akad. Ini syarat yang terakhir dan yang paling perlu. Walaupun yang sebelum-sebelumnya itu ada mempelainya laki-laki dan perempuan, ada maharnya, kemudian ada saksinya, ada walinya, kemudian tidak ada akadnya, tidak bisa tinggal. Dan akad itu harus jelas bahwa seorang bapak menikahkan, saya nikahkan engkau dengan anak saya Fulan bin Fulan. Dalam penyebutannya itu harus Fulan bin Fulan. Siapa anaknya siapa? Nah, ini menjadi penting dan menjadi syarat di dalam akad itu, dan kemudian disebutkan mahar. Ya. Maka paling bagus mahar itu misalnya dia gelar. Jangan dikatakan kalau dikasih maharnya 12 gram emas. Bagusnya menyebut saja misalnya 1 gelang emas. Karena jangan sampai itu tidak cukup 12 gram. Kan biasanya kalau dijual 11, berapa begitu. Jadi lebih baik menyebut 1 gelang emas, 1 cincin, sebuah cincin atau seperangkat alat sholat dibayar dulu. Itu harus dijelaskan. Kemudian dijelaskan juga di situ apakah dia itu dibayar dulu atau dibayar belakangan. Kemudian tadi mengenai bulan bin bulan itu, seorang anak perempuan yang kemudian dia adalah anak yang lahir di luar pernikahan yang sah. Bagaimana hukumnya yang seperti ini ketika kemudian dinikahkan? Maka sebenarnya dia itu tidak ikut kepada bapaknya, dia ikut kepada bapaknya karena dia di luar pernikahan, Jadi dalam ketika nanti dia menikah, ya, atau kemudian resepsi ini tentunya disesuaikan dengan kemampuan. Kemudian juga
dalam pernikahan itu sebelum melakukan pernikahan kan didahului dengan lamaran. Kalau dalam Islam disebut dengan khitbah. Sebelum lamaran seorang laki-laki itu memang disunahkan, bukan diwajibkan, disunahkan. Dengan sangat dianjurkan untuk melihat calon istrinya, agar supaya nanti di dalam kehidupan keluarganya seorang laki-laki memang sudah selesai dengan penilaiannya sebelum menikah. Jadi memang melihat apakah rupanya, juga perlu misalnya dilihat bagaimana nasabnya. Itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa perempuan itu dinikahi, dinikahi itu perempuan karena beberapa hal. Yang pertama lijamaliha, karena kecantikannya. Jadi melihat rupanya itu memang itu disunahkan dulu. Lihat rupanya. Mungkin pernah melihat orangnya atau pernah melihat gambarnya, fotonya, itu dibolehkan. Kemudian termasuk juga bagian tubuhnya yang dipastikan, misalnya apakah sempurna atau misalnya ada cacatnya dan sebagainya. Hal yang seperti itu sudah harus disampaikan kepada dari keluarga atau yang kemudian menjadi orang yang mendekatkannya, misalnya yang pengurusnya begitu, itu sudah harus jelas semua. Termasuk juga statusnya, ya apakah dia seorang gadis atau dia seorang. Kemudian selain melihat rupanya, jadi bukan harus cantik, maksudnya itu dijamaliha, rupanya atau kecantikannya. Apakah seorang laki-laki itu sudah suka dengan perempuan itu dari segi aspek fisik? Itu memang disunahkan untuk dilihat, karena jangan sampai nanti tidak pernah dilihat fisiknya, pas sudah menikah ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan, besoknya langsung diceraikan. Nah, itu yang dihindari di dalam Islam. Kemudian perempuan dinikahi itu dilimani, biasanya juga karena hartanya menurut Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada orang mengatakan bahwa menikah melihat harta tidak boleh, ya boleh. Tapi tentu itu bukan ukuran utama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menikahi orang kaya, namanya Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Ketika dinikahi oleh Nabi, harta kekayaannya Khadijah itu luar biasa, sampai ada yang mengatakan 2/3 tanah di Mekah itu sebenarnya adalah miliknya Khadijah, tetapi habis kemudian dipakai untuk berjuang di dalam agama. Ada kisah menarik sampai ketika Khadijah itu meneteskan air mata ketika melihat Nabi pulang dari medan perang dalam keadaan berdarah. Maka Nabi bertanya kepada Khadijah, "Ya Khadijah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena hartamu habis dipakai untuk berjuang dan bersedekah kepada agama?" Maka apa yang Khadijah katakan? "Bukan itu yang membuat saya menangis, ya Rasul. Saya menangis karena masih ingin bersedekah untuk agama, tapi tidak ada lagi yang bisa saya sedekah. Maka nanti kalau saya meninggal dan engkau menemukan jembatan yang patah yang ingin dilalui oleh orang Islam untuk berdakwah, sedangkan tidak ada lagi kayu yang engkau dapatkan, maka galilah kuburan saya, ambil tulang belulang saya untuk dijadikan penyambung jembatan dilewati orang Islam untuk berdakwah." Luar biasa pengorbanannya Sayyidatina Khadijah. Sehingga diceritakan di dalam Khulasatul Yakin Sirah Nabawiyah bahwa Nabi tidak menikah dengan perempuan yang lain ketika Khadijah radhiyallahu anha itu masih hidup. Bahkan berniat untuk menikah dengan perempuan lain pun itu tidak pernah terbesit di hati Rasulullah SAW. Ini memang hubungan pernikahan Nabi dengan Sayyidatina Khadijah itu sangat luar biasa. Nabi ketika menikahi Khadijah itu umurnya 25 tahun.
Khadijah umurnya berapa? 40 tahun. Jadi ada seorang anak muda gagah yang bernama Muhammad bin Abdullah menikahi seorang janda yang berumur 40 tahun yang bernama Sayyidatina Khadijah. Tetapi hadirin yang berbahagia, ketika Khadijah meninggal, tahun itu disebut sebagai Abul Husain, tahun kesedihan Rasulullah SAW. Ini bagus sekali kalau dalam kehidupan keluarga dicontoh teladan seorang istri meneladani Sayyidatina Khadijah dan seorang suami meneladani Nabi Muhammad SAW. Terkadang juga kita sebagai laki-laki egois. Kita menginginkan istri seperti istri Rasulullah yang soleh, penurut, sabar, menerima apa adanya, lapang dada. Kita menuntut istri kita seperti Khadijah, tetapi kita belum bisa berkelakuan seperti perilakunya Nabi Muhammad. Kalau kita menuntut istri kita seperti Khadijah, Anda dulu harus memantaskan diri kita. Kita harus memantaskan diri kita sebelumnya, sebelum menuntut istri kita menjadi seorang Khadijah. Apakah kita sudah seperti seorang Muhammad? Jadi begitupun seorang perempuan yang menuntut kesempurnaan laki-lakinya juga harus introspeksi dulu. Apakah dirinya sudah sesuai dengan sifat-sifat yang dicontohkan oleh istri para nabi, para rasul, atau para istri Nabi SAW. Ini sangat penting. Nanti setelah Khadijah meninggal, baru kemudian kita. Jadi dengan hartanya ini juga bisa dilihat. Kemudian binasabiha, perempuan itu juga dinikahi karena nasabnya. Kenapa penting nasab ini? Agar kita mengetahui bahwa yang kita nikahi ini anaknya siapa, yang kita nikahi ini dari keluarga mana, yang kita nikahi ini punya keluarga siapa saja. Nah, itu penting nasab. Bahkan kemudian seorang orang tua di dalam mencarikan istri atau calon istri kepada anak laki-lakinya, itu penting untuk menelusuri nasabnya. Karena calon menantu kita yang perempuan itulah yang akan melahirkan cucu kita. Atau seorang laki-laki memastikan nasab calon istrinya karena dia yang akan menjadi ibu bagi anak-anak kita. Kita harus memastikan bahwa anak-anak kita mempunyai ibu yang siap mendidiknya, berasal dari keluarga yang betul-betul bisa menjadikan anak kita itu anak yang soleh. Maka nasabnya bukan berarti bahwa dia harus bangsawan, tetapi apakah kemudian seorang perempuan itu bisa mendidik anak-anak kita, dan di dalam pernikahan kita bisa sama bekerja sama dengan istri untuk taat kepada Allah. Karena ini sangat penting. Tidak bisa atau tidak sempurna ketaatan seorang laki-laki kalau dia kemudian hanya taat saja tetapi tidak bekerja sama dengan istri. Ada sesuatu yang kurang. Bahkan seorang nabi, misalnya Nabi Nuh alaihissalam, itu karena istrinya tidak bekerja sama dengan Nabi Nuh, sehingga anaknya sendiri yang bernama Kan'an itu tidak beriman bersama dengan istrinya. Nah, baru kemudian setelah peristiwa banjir bandang meninggal semuanya, Nabi Nuh kemudian menikah lagi, baru mendapatkan istri yang bekerja sama di dalam memperjuangkan agama atau di dalam ketaatan kepada. Kita juga bisa melihat keluarga Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim, karena suami istri itu semuanya taat kepada Allah, luar biasa. Anak yang dilahirkan semuanya menjadi nabi. Nabi Ishak, Nabi Ismail itu menjadi nabi, dan bukan hanya menjadi nabi tetapi menjadi dasar peletak Baitullah. Nabi Ishak kemudian di Baitul Maqdis di Palestina. Nabi Ismail kemudian membangun Ka'bah, walaupun sebagian ulama mengatakan beliau meneruskan pembangunan. Tapi Ka'bah mulai dibangun dalam sejarah itu pada saat Nabi Ismail. Dan itu lahir dari siapa? Lahir dari seorang bapak
yang bernama Ibrahim, yang istrinya, istri pertamanya namanya Sarah, yang kemudian melahirkan Nabi Isa, kemudian istri keduanya yang bernama Hajar, yang kemudian melahirkan Nabi Ismail. Karena suami istri ini bekerja sama untuk taat kepada Allah, akhirnya generasi yang kemudian dilahirkan adalah generasi yang taat kepada Allah, menjadi nabi. Ya, dan bukan hanya itu mengalir pahalanya karena membuat baik itu. Kita bisa melaksanakan ibadah haji hari ini. Itu karena salah satunya dari keluarga yang luar biasa, yang taat kepada Allah. Itu keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kalau ada keluarga suami dan istri itu sama-sama bekerja sama untuk taat kepada Allah, itu akan memberikan keberkahan yang luar biasa. Jadi istrinya mendukungnya. Kalau kita membaca itu dalam sejarah bagaimana Siti Sarah kemudian membujuk suaminya Nabi Ibrahim untuk menikah dengan budaknya yang bernama Siti Hajar. Kenapa kemudian dibujuk? Kenapa? Karena Nabi Ibrahim ini adalah seorang nabi, butuh penerus, tetapi Siti Sarah belum bisa memberikan keturunan. Akhirnya Siti Sarah dengan rela hati kemudian menikahkan atau membujuk Nabi Ibrahim agar menikah dengan Siti Hajar. Baru setelah menikah dengan Siti Hajar, ternyata Siti Sarah hamil. Akhirnya Siti Hajar kemudian dibawa ke daerah yang lain. Ini juga menjadi dasar bahwa memang disunahkan ketika orang memiliki istri lebih dari satu itu dibuatkan rumah yang baru. Tapi nanti kita bahas apakah memang sebaiknya itu satu atau dua atau tiga atau empat istri. Tapi kita bahas dulu bagaimana ketaatan seorang suami dan istri. Siti Hajar dibawa ke sebuah padang pasir, kemudian ditanya. Siti Hajar kemudian bertanya, kenapa engkau rela meninggalkan kami? Nabi Ibrahim kemudian tidak pernah balik untuk memberikan klarifikasi. Beliau mau pulang atau mau berjalan. Baru kemudian ketika Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim baru menjawab, ya, ini perintah Allah. Saya mempunyai tugas untuk berdakwah kepada kaum saya. Maka kemudian Siti Hajar mengatakan, pergilah berdakwah kepada kaummu, karena kalau ini perintah Allah, Allah yang akan menjadi. Baru kemudian timbullah keberkahan, ada air Zamzam yang kemudian kita minum sampai hari. Ketika kemudian anaknya beranjak dewasa, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah bersama dengan anaknya Ismail. Baru diberikan satu cobaan melalui mimpi Nabi Ibrahim. Ini arafil manam, bahwa sesungguhnya saya melihat di dalam hidup saya akbaru menyembelih. Nah ini kemudian dasar sehingga timbullah ibadah kurban. Keberkahan seorang keluarga yang semuanya soleh, suaminya soleh, istrinya soleh, anaknya juga taat kepada orang tua. Apa yang dikatakan Nabi Ismail ketika dikabari oleh orang tuanya bahwa saya melihat saya melihat di dalam tidur saya bahwa saya menyembelih engkau, fantur maka apa pendapat? Apa yang dikatakan oleh Nabi Ismail? Lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepada satajiduni insyaallah min sabirin, insyaallah engkau akan mendapati saya menjadi anak yang sabar. Ini dari pernikahan yang kemudian Rasulullah SAW menyampaikan perempuan juga dinikahi. Yang terakhir dan ini yang paling penting adalah didiniha, karena agama. Kenapa dia dinikahi? Karena memang dia mempunyai agama yang bagus, dan inilah yang penting. Karena kalau kita melihat harta itu habis, kecantikan itu mudah ya. Kalau umurnya 20 tahun, 30 tahun itu masih cantik Pak. Nanti kalau sudah 2 kali turun mesin atau 5 kali, 5 anaknya sudah 5 kali melahirkan, umur 50, umur 60, bilang itu cantik.
Maka yang penting adalah dilihat agama. Yang paling penting adalah agama. Kalau nasabnya ada orang membanggakan bangsawan, dia membanggakan menikahi bangsawan, maka kemudian dia akan diperbudak oleh bangsawan. Maka yang paling penting atau pelengkap dari kesemua yang tiga tadi itu adalah yang terakhir, yang keempat adalah dinuna, agama. Kalau agamanya bagus, walaupun fisiknya mungkin tidak sempurna, maka kemudian agamanya itu akan bergabung dengan. Walaupun mungkin tidak kaya, tetapi karena ada agamanya, maka kekayaannya akan tercukupi. Apalagi kalau memang sudah kaya dan agamanya bagus. Apalagi memang kalau sudah rupawan dan agamanya bagus. Apalagi kalau sudah bagus nasabnya dan agamanya bagus. Jadi agama menjadi pelengkap dan agama menjadi inti dari kriteria ketika seorang laki-laki mencari istri atau ketika istri kemudian melihat calon suami. Kemudian ada juga biasa pertanyaan sebelum insya Allah pekan depan atau 2 pekan selanjutnya, kalau kita masih diberikan waktu, baru kita akan bahas tentang talak dan yang lain, masa iddah. Ini kita bahas nikah saja. Bagaimana hukumnya Ustaz? Bisa saya tanyakan, menikah lebih dari satu. Ya. Kalau kita melihat di dalam di dalam Al-Quran ayatnya jelas, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa subhanahu." Nikahilah perempuan toba. Apa itu toba? Toba baik. Toba itu bagus, baik bagi kalian. Artinya baik bagi agama kita, baik bagi dunia kita, baik bagi akhirat kita. Baik bagi kita, baik bagi keluarga kita, baik bagi orang tua kita. Karena ada orang kita nikah hanya kita yang disuka, tidak dia suka itu mertua. Padahal mertua itu kan menjadi orang tua bagi kita, sang menantu. Jadi kalau kita menantu, mertua kita itu adalah orang tua kita. Dan misalnya istri kita, orang tua kita itu sebenarnya orang tuanya juga. Sehingga Allah mengatakan matu barang yang baik bagi kalian. Berapa yang dinikahi? Matna, wasgata, 2, 3, 4. Ada yang mengatakan 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9. Sesuai dengan istri Nabi yang tinggal itu 9. Tetapi itu kan tidak masyhur. Yang masyhur itu adalah 4. Jangan lebih dari 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, tetapi apabila kalian takut tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka cukup 1 saja. Itu pun kalau 1 tidak bisa dipenuhi kebutuhannya, nanti ketika menikah takutnya kita menelantarkan anak dan istri. Nabi menyampaikan kalau Anda tidak mampu untuk menikah, maka cukup berpuasa saja. Jadi ditanya mahasiswa itu pernah bertanya sama saya, jadi Pak, Islam itu katanya diskriminatif sama perempuan. Kenapa laki-laki boleh beristri dari 4? Lebih dari 1, batas maksimalnya 4, bisa beristri maksimal 4. Jadi Islam itu memperbolehkan orang memiliki lebih dari 1 istri. Saya bilang kalau kita baca ayatnya secara tekstual, iya begitu teksnya. Tapi kalau kita pahami ayat turun ini semangatnya, kita bisa mengatakan bahwa semangatnya ayat ini turun sebenarnya bukan untuk menambah jumlah istri, tetapi untuk membatasi jumlah istri. Jadi Islam datang bukan menyuruh orang menambah istrinya, ada istri tambah lagi, bukan. Tapi Islam datang untuk membatasi istri atau mengurangi. Kenapa kalau bisa dikatakan mengurangi? Dulu orang Arab itu istrinya biasa 20, biasa 30. Ya, kalau kita baca itu kadang ada orang istrinya 10, 7. Karena kalau banyak istrinya, ya artinya dia dikatakan sebagai lelaki yang kuat. Islam datang mengatakan, oh ini tidak benar. Maka Islam mengatakan cukup 4 saja. Jadi Islam datang bukan untuk menambah sebenarnya, tapi untuk mengurangi jumlah. Ya, karena dulu orang istrinya kan banyak. Saya sampaikan bahwa kalau kita
bagaimana ayat ini turun dan bagaimana konteks masyarakat waktu itu, sebenarnya ayat ini bukan menyuruh kita menambah istri, tetapi ayat ini mengatur bagaimana pembatasan maksimal. Itu pun ada penegasannya, Pak Intikum Allah ta'limu, kalau kalian tidak mampu untuk adil bawahnya, maka cukup satu saja. Kalau Rasul bagaimana? Rasul kan mencontohkan ketika Khadijah masih hidup, beliau tidak menikah. Beliau tidak menikah dengan baru setelah beliau kemudian ditinggalkan oleh Sayyidatina Khadijah, itu kan umur beliau sudah masuk umur 40-an lebih ya. Dia mengatakan beliau waktu itu sudah umur berapa ya? 40 ya, 40-an 50-an. Jadi menikah waktu itu bukan karena nafsu lah, tetapi beliau menikah karena memang untuk agama, karena perintah. Misalnya ada orang datang, ya Rasul, suami saya meninggal dalam medan perang, bagaimana siapa yang mengurus saya? Maka Nabi mengatakan, nanti makanmu setiap hari saya yang tanggung, agar tidak menimbulkan fitnah, maka saya nikah. Berapa umurnya perempuan ini ketika datang kepada Nabi? 65 tahun. Jadi beliau menikah bukan karena lagi karena nafsu, tapi karena itu beda dengan kita. Sehingga kemudian tidak boleh, Ustaz ini sunnah Rasul, maka mau tambah istri. Jadi Islam semangatnya adalah untuk membatasi, bahkan kita katakan untuk mengurangi. Nah ini yang salah kita. Walaupun tidak boleh kita mengatakan haram beristri lebih dari satu, karena Islam membolehkannya, tetapi tentu dengan keadilan dan kebaikan semua. Kita harus memperhatikan misalnya bagaimana keadaan psikologis anak kita, melihat keluarganya yang bercerai, atau misalnya melihat bapaknya memiliki istri yang lain dan sebagainya. Bagaimana keadaan istri kita? Apakah itu lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak mudaratnya? Hari ini lebih banyak mudaratnya kebanyakan. Berbeda memang kalau orang-orang yang misalnya para kiai gitu, ya. Berbeda kalau kita orang awam seperti saya mengatakan mungkin lebih banyak mudaratnya karena nanti lebih banyak bohongnya. Ya, lebih banyak bohongnya. Kenapa nanti kalau ditanya sama istri satu dari mana? Oh dari kantor, padahal dari rumahnya sedikit dulu. Itu bohong memang. Oh berapa tadi uang belanja kita kasih? Oh segini ji, padahal yang dikasih lebih banyak dari itu, lebih banyak bohongnya. Nah, jadi diperhatikan mana mudaratnya lebih banyak dan mana yang banyak manfaat. Begitu. Jadi semangatnya Islam bukan datang untuk menambah istri, tapi semangatnya adalah untuk membatasi orang yang banyak istri. Nah, jadi nanti kalau kita ditanya, oh ini tidak memilih sunnah Nabi, kenapa hanya satu istri? Bukan begitu, karena memang ya, kami juga pernah mencontohkan beliau hanya mempunyai satu istri, yaitu ketika Khadijah radhiyallahu anha. Ya, saya kira itu yang bisa kami sampaikan di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari kekurangan dan kejelekan kami sendiri. Mudah-mudahan berberkah.